Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini saya akan mereview biji kopi dari roastery yang namanya Saint Ali. Oke. Nah, ini seperti ini. Tapi kok di boxnya common ground ya? Saya juga beli biji kopi dari Saint Ali ini dari Tokpednya Common Ground. Oke, langsung saja kita buka. Boxnya seperti kotak sepatu ya teman-teman. Cukup oke. Oke, jeng-jeng. Ini biji kopinya teman-teman. Namanya Orthodox. Ini kemasan 250 gram dari roastery Saint Ali. Nah, Saint Ali ini setahu saya adalah roastery di Melbourne, Australia. Tapi kok ketika saya cari di Google, ternyata kok juga ada Saint Ali dari Jakarta dan Bali. Nah, yang saya beli ini nggak tahu ya, ini di roasting di Australia atau di Indonesia. Oke. Packagingnya cukup bagus, cukup tebal. Oke, nah komposisi dari biji kopi ini adalah campuran dari dua origin ya. Yang pertama ada 60% Brazil dan prosesnya natural. Kemudian yang kedua adalah 40% Colombia, prosesnya wash dan local varieties. Oke. Oh, ini ada tanggal roast date-nya, di roasting di tanggal 27 September 2024. Sekarang tanggal 9, yang artinya udah sekitar 2 minggu semenjak di roasting. Sepertinya ini di roasting di Australia, karena ini ada tulisan alamat Australia. Tapi nggak tahu juga lah. Yang penting kita buka dulu, kita coba cek kualitasnya seperti apa ya teman-teman. Oke, kita buka dulu boxnya. Orthodox. Ini sekalian kita cek kualitasnya ya teman-teman. Oh, di roast di medium ini teman-teman. Jadi profil warna roastingnya mirip dengan Eros Works yang Purple Haze kemarin. Seperti ini bijinya teman-teman. Iya, medium ini. Aromanya sih biasa aja ya teman-teman. Untuk aromanya lebih khas dan wangi Eros Works. Bijinya juga menurut saya gimana ya? Biasa aja sih ya. Cuman ini tidak ada yang pecah. Oke lah. Tapi ini harganya cukup tinggi teman-teman di Tokped. Yang kemasan 250 gram ini saya beli di harga 175.000. Tapi untungnya kemarin dapat diskon Tokped, jadi sekitar 140 ribuan. Nah, kalau yang kemasan 1 kilo itu harganya sekitar 500.000 kalau nggak salah. Cukup mahal ya teman-teman untuk harganya dibandingkan dengan Eros Works. Itu kan 1 kilonya di kisaran 300 ribuan. Ini cukup signifikan perbedaannya. Tapi oke, kita akan coba buat espressonya seperti apa rasanya. Mari kita lihat ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita akan timbang dulu biji kopinya ya. Sini saya pakai 18 gram. Oh iya, sebelum kita timbang biji kopinya, saya akan purge dulu ya. Saya akan membilas biji kopi ini di grinder ini beberapa saja, supaya nantinya yang saya akan giling ukurannya merata ya. Di sini saya akan pakai ukuran green size-nya. Saya samakan dengan yang Eros-Works karena dari profil roastingannya ini cenderung medium ya. Dan kemarin di Eros-Works ini cocok di ukuran minus 0,1-an kalau di grinder ini. Jadi saya akan ambil beberapa saja, sekitar segini. Lalu saya akan membilasnya. Saya akan cek. Biasanya kalau pertama untuk biji kopi baru, saya akan seperti ini menganalisa. Oh ya, ini ukuran gilingan yang pas untuk espresso sih. Jadi supaya tidak membuang biji terlalu banyak ya teman-teman kalau saya. Nah ini bisa disimpan untuk dibuat menjadi kopi tubruk teman-teman. Jadi jangan dibuang ya teman-teman. Sayang, kopi mahal soalnya. Dari aromanya sendiri pun kok saya tidak menemukan sesuatu yang wow banget ya teman-teman. Tapi akan kita coba rasanya. Oke. Sekarang kita akan timbang untuk kopinya sendiri 18 gram. Bijinya juga biasa saja teman-teman. Masih ada yang kecil juga, kemudian ada warna roasting yang tidak merata. Oke, saya akan lebihkan sedikit. Kayak nggak seksi gitu bijinya. Kita akan masukkan. Oke, kita akan giling ya teman-teman. Oke, 18,3. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita coba di 18,3. Semoga berhasil ya teman-teman, karena cukup sayang kalau tidak berhasil. Bijinya sudah mahal harganya. Jadi saya juga gambling ini teman-teman. Kita akan pack prep dengan sebaik mungkin. Oke.
Target ekstraksi kalau saya biasanya di 25 detik sampai di 35 detikan teman-teman, tapi saya usahakan berada di 30 detik pas. Oke, bagus ya teman-teman. Ini menurut saya sudah ada di gilingan espresso, jadi semoga tidak under ekstrak ya teman-teman. Kita akan flash dulu mesinnya, dan ini juga sudah panas mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lock portanya, kemudian kita taruh timbangan, taruh gelas. Oke, semoga berhasil teman-teman. Kita hitung dulu ya teman-teman. Saya beli di harga 175.000. Yang saya dapatkan adalah 250 gram. Jadi 1 gramnya 700 rupiah. Saya pakai 18 gram. Wow, jadi 1 kali tarikan shot itu memakan 12.600. Cukup tinggi ya teman-teman. Jadi saya berharap ini sih langsung ideal ya ekstraksinya. Saya akan incar di perbandingan 1:2, mungkin lebih sedikit, jadi 18, nanti hasilnya di 38 sampai 40. Oke, mari kita mulai teman-teman. Over ekstrak ya teman-teman, jadi tidak akan keluar. Oke, mulai keluar teman-teman. Oke, saya setel di 40 detik maksimal. Tadi dapatnya 17 gram. Kita ulang ya teman-teman. Ya, jadi keluh kesah sebagai home brewers ya, kalau orang-orang ngomongnya itu, kalau memakan kalibrasi kopi itu bisa mendapatkan ekstraksi yang ideal sekitar 3 kali tarikan ini teman-teman. Jadi saya berharapnya biasanya kalau beli biji baru itu langsung ideal teman-teman ekstraksinya. Cuman ya tidak apa-apa, kita akan coba kasarkan untuk ukuran gilingannya supaya flow-nya nanti bisa lebih lancar ya teman-teman. Kita barusan menyeduh espresso di ukuran gilingan yaitu minus 0,1 ya kalau di sini. Jadi saya akan mengkasarkan ukuran gilingannya supaya flow-nya nanti lebih lancar. Saya akan geser. Oke, kita geser sedikit ke ukuran di segini ya teman-teman. Kita coba yang kedua. Tadi dosnya kita pakai 18,3, kita akan tetapkan di 18 pas saja ya teman-teman. Nah teman-teman, saat mengganti ukuran gilingan pun kita juga harus membilasnya lagi supaya nanti yang benar-benar keluar adalah ukuran gilingan yang sudah kita ganti. Saya akan bilas 1 sendok ini ya teman-teman. Saya akan bilas sedikit lah, nggak apa-apa. Oke.
Oke, daunnya semua dua. Nanti akan nyangkut sedikit teman-teman. Kita kasih masuk ke daunnya semua. Pas. Oke. Semoga kali ini berhasil ya teman-teman. Satu kali seduh 12.000, agak gimana gitu ya, maneman sih. Yang tadi yang gagal tidak akan saya buang teman-teman. Saya akan tambahkan air panas untuk dijadikan seperti kopi tubruk teman-teman. Jadi dimaklumi ya teman-teman, saya masih kaum mendang-mending, tidak akan membuang kopi yang mahal ini. Oke. Saya tambahkan shower screen. Oke. Mesinnya juga sudah panas ya teman-teman. Saya tidak bisa mengontrol suhu di mesin ini sayangnya. Oke. Kembangan. Oh ya, kita lock portanya. Kemudian gelas. Fokus. Oke, mari kita mulai teman-teman. Kita rangkum di dos 18 gram. Kemudian green size-nya tadi kita pakai 0. Oke, bagus teman-teman. Lumayan agak over extract, tapi nggak apa-apa, alirannya oke. Yield 38, waktunya 40 detik. Seperti ini teman-teman. Kremanya cukup tebal ya, padahal ini roastingnya di medium. Mungkin ini agak over extract kalau ya. Jadi nanti di seduhan ketiga saya akan kasarkan sedikit lagi supaya rentang waktu ekstraksi berada di kisaran 25 detik sampai 35 detik. Ini tadi di 40 detik, tapi tidak apa-apa, kita akan coba dulu rasanya ya teman-teman, seperti apa. Oke, dari aromanya sendiri pun ini seperti basic kopi pada umumnya ya teman-teman. Jadi kalau dari saya jujur tidak punya kekhasan tersendiri. Jadi seperti kopi-kopi umumnya saja sih. Kita aduk dulu. Jadi kali ini
menurut saya sih tidak beruntung ya teman-teman. Di seduhan kedua pun tadi masih 40 detik ekstraksi. Untuk bodinya kalau diambil menggunakan sendok sih di tengah-tengah, tidak terlalu encer pun juga tidak terlalu kental. Kita akan coba rasanya teman-teman. Asamnya justru tidak terlalu intens ya teman-teman, masih dapat diterima asamnya, kemudian ada rasa manisnya. Untuk rasa pahitnya pun juga tidak terlalu yang pahitnya kayak obat gitu teman-teman. Jadi pahitnya masih mild menurut saya. Di keterangan bungkusnya itu adalah almond dan milk coklat. Kalau milk coklat sih enggak ya teman-teman. Almond mungkin ada tapi sedikit sih. Kalau saya coba di espresso ini sih biasa aja sih teman-teman, kayak tidak ada yang spesial bagaimana ya. Lumayan rasanya, cukup balance, tapi tidak ada notes yang buat saya wow banget gitu. Kita akan coba sekali lagi teman-teman ekstraksi espressonya. Kali ini kita coba kasarkan kembali supaya target waktunya bisa kita dapatkan ya teman-teman. Teman-teman, untuk espresso kali ini yang tadi over ekstrak 40 detik, saya akan simpan di saucepan seperti ini. Lalu akan saya masukkan ke dalam freezer. Tujuannya adalah supaya awet tentunya ya teman-teman. Ini yang biasa saya lakukan. Jadi kalau mau minum kopi susu ataupun kopi hitam, saya nanti tinggal membuatnya dengan menggunakan espresso ini teman-teman. Oke, cukup di batasnya. Lalu akan saya tambahkan label di atasnya. Dan saya tulis teman-teman, Orthodox. Hari ini tanggal 9 bulan Oktober. Tadi kita pakai dos di 18 pas. Kemudian yieldnya tadi berapa ya? Sekitar 37 kalau nggak salah, 37-an. Kemudian tadi waktunya di 40 detik. Dan green size nya tadi kita pakai di 0 untuk grinder Eureka manuale. Nah, jadi ini untuk arsip ya teman-teman. Kalau saya, jadi untuk menghemat waktu besok ketika ingin minum kopi dan juga mengerti, oh di 18 kemudian yield 37-an dengan waktu 40 detik saya mendapatkan rasa yang seperti ini. Oh sepertinya ini agak over extract, jadi saya akan targetkan waktunya di kurang dari 30-an detik misalnya. Jadi sebagai home brewers kita harus menghemat biji kopi sehemat mungkin ya teman-teman. Tidak dibuang begitu saja, tapi melalui perjalanan seduhan yang kita gunakan itu kita bisa mengerti. Di seduhan ketiga saya akan kasarkan sedikit teman-teman. Tadi di yang kedua kan hasilnya
terekstrak di detik ke-40. Saya akan mencoba mengkasarkan di kisaran, oke, kira-kira segini ya teman-teman, di angka 0,75, sorry, di angka 0,25 ya. Mari kita coba teman-teman. Kita akan bilas kembali teman-teman untuk kopinya, karena kita mengubah ukuran gilingan. Kita harus gini lagi ya teman-teman. Oke. Kita bilas dulu ya teman-teman, flash dulu. Oke. Oke, mari kita mulai teman-teman. Semoga berhasil. Bagus ya teman-teman alirannya. Seperti halus sekali. Oke. Ekstraksinya selesai di yield 37,6 dengan waktu 28 detik teman-teman. Nah, seperti ini yang bisa saya katakan ekstraksinya ideal. Jadi rentang waktu antara 25 sampai 35. Kremanya menurut saya untuk ukuran roasting medium tebal ya teman-teman. Biasanya krema setebal ini saya dapatkan di roastingan dark. Cuman kali ini saya mendapatkan krema yang cukup tebal. Wajar saja ya teman-teman, karena di roastingnya 2 minggu lalu. Jadi ini benar-benar fresh teman-teman bijinya. Ketika diaduk pun kremanya bersatu kembali. Ya. Dari segi aromanya juga masih sama seperti seduhan yang kedua tadi. Cuman ini lebih muncul rasa manisnya teman-teman. Kita akan coba. Ya, asamnya berasa, kemudian manis. Pahitnya justru ini tidak berasa teman-teman, sedikit sekali. Jika dibandingkan dengan seduhan yang kedua tadi, ini sama-sama memiliki
body yang smooth ya, kalau saya tidak berat teman-teman, meskipun kremanya tebal rasanya itu lembut sekali. Kalau untuk notesnya bagi saya ini tidak terlalu yang berkesan bagaimana begitu. Tipikal kopi-kopi basic pada umumnya saja sih, Arabica pada umumnya saja. Kita akan buat di kopi hitam saja ya teman-teman. Kita akan siapkan timbangan, kemudian es batu. Di sini saya akan pakai 5 gram dulu ya teman-teman. Oke. Kemudian saya tambahkan air 30 ml. Rasionya 1:6. Ups, kelebihan sedikit tidak apa-apa. Warnanya tidak terlalu gelap, seperti teh manis ya justru. Seperti es teh. Mari kita coba teman-teman. Biasa aja teman-teman rasanya ternyata. Jadi pertama asamnya tidak terlalu nonjok, pahitnya justru tidak ada kalau di sini. Sedikit manis, dan juga saya merasakan notes yang seperti bubuk belum matang ya teman-teman. Nah itu saya tandai dengan indikator under extract kalau menurut saya. Nah solusinya nanti di seduhan yang berikutnya atau besok saya akan menghaluskan ya teman-teman untuk kopinya, atau saya akan menambah dosnya. Jadi tadi 18, saya akan tambahkan 18,5 supaya target waktunya bisa berada di kisaran 30 detik ke atas. Harapannya saya tidak menemukan notes yang agak mengganggu ini. Nah, saya akan coba membuat es kopi hitam menggunakan seduhan yang kedua tadi teman-teman. Ini tadi sisanya. Saya akan menggunakan sama-sama 5 gram ya teman-teman. Oke, 5 lewat sedikit tidak apa. Oke. Warnanya lebih pekat yang ini teman-teman. Kalau yang tadi 28 detik warnanya seperti es teh manis. Kalau yang ini lebih seperti kopi. Kita coba rasanya teman-teman. Asamnya nonjok, nggak begitu nonjok sih, tapi lebih berasa dibandingkan yang kedua. Yang ketiga. Overall saya lebih suka yang 40 detik teman-teman. Ini juga pahitnya ada sih, tapi jika disandingkan rasanya juga tidak begitu jauh ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman untuk kesimpulannya? Menurut saya agak kurang ya rasanya.
Harganya pun juga terlalu mahal bagi saya. Kemasan 250 gram 175.000. Kalau dikali 4 700.000 untuk 1 kilonya. Kalau beli yang langsung ukuran 1 kilo itu 500.000. Menurut saya terlalu mahal teman-teman. Dengan kualitas biji seperti ini dan juga rasa yang saya dapatkan, nggak worth it ya bagi saya. Saya jujur ya teman-teman, kalau memang enak saya bilang enak, kalau memang kenyataannya nggak enak saya juga bilang nggak enak. Ini biasa aja teman-teman rasanya. Enak pun ya gimana ya, tidak ada sesuatu yang spesial. Nah gitulah. Kalaupun ini di harga 1 kilonya 200 ribuan, saya terima teman-teman untuk rasa seperti ini. Tapi di harga 700.000 jika dikonvert ya teman-teman, wah kurang ya teman-teman. Cukup 1 kali beli saja kalau saya. Dengan kualitasnya pun juga tadi saya lihat-lihat juga ya teman-teman nilai sendiri ya teman-teman. Tidak seksi sih bijinya, pun juga warnanya juga ada yang kurang merata. Ya saya maklumi teman-teman, karena ini blend 2 daerah. Masing-masing biji kan juga memiliki karakter yang berbeda. Ya begitu saja teman-teman untuk review kali ini. Oh ya, kita recap ya teman-teman. Tadi yang seduhan pertama tidak berhasil, lambat. Saya sudah buat kopi tubruk. Nah, tadi ampasnya saya tambahkan air panas. Kemudian saya seduh menggunakan drip bag teman-teman. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah tambahkan air panas, kemudian saya saring. Kemudian seduhan yang kedua tadi kita mendapatkan 18 ke 30 tujuan di waktu 40 detik. Secara ekstraksi ini over ekstrak. Kemudian yang ketiga 18 keluarnya 38 di waktu 28 detik. Secara ekstraksi ideal yang ini. Cuman rasanya kalau buat saya agak under ekstrak. Hal itu ditandai dengan adanya rasa yang seperti bubuk belum matang itu ya teman-teman. Kalau dibandingkan tadi dibuat kopi hitam, saya justru lebih memilih yang ini teman-teman. Dia asamnya lebih intens, memiliki rasa pahit tapi tidak mengganggu. Kalau yang ini asamnya tidak berasa, asamnya berasa dikit, pahitnya tidak berasa, dan ada rasa bubuknya sedikit. Dan juga perbedaan waktunya kan terlalu jauh ya. Ini mampet, kalau yang ini 40 detik, kalau yang ini 28. Setelah saya coba semuanya ya ketiganya biasa saja teman-teman. Jadi mau diutak-atik sebagaimanapun, kalau memang dari kopinya biasa saja, menurut saya juga ya rasanya seperti itu teman-teman. Bagi saya setuju dengan pendapat Om Son of Mount Malang ya. Rasa kopi yang dihasilkan itu pertama dari kualitas green bean-nya dulu yang utama. Kemudian dari roastery-nya, seperti apa dia merosting green bean-nya. Kemudian faktor yang terakhir adalah kitanya, bagaimana cara kita menyeduh, itu yang akan mempengaruhi rasa kopinya teman-teman. Kita sudah coba di 3 kali
dan rasanya semuanya biasa. Nah, ini akan saya simpan teman-teman, akan saya masukkan ke dalam freezer, dan saya bisa menganalisa besok bagaimana kita mengarahkan teknik seduhan supaya biji ini kita ekstraksi dengan sempurna ya teman-teman. Firasat saya akan incar besok di waktunya antara ini teman-teman. Jadi mungkin di 33-34 detik teman-teman, dengan yield yang sama. Karena untuk yieldnya sendiri saya sudah cocok sih, hanya waktunya saja yang belum pas. Cuma mau diutak-atik sebagaimanapun, di antara ketiga ini tetap memiliki rasa yang hampir-hampir sama teman-teman. Begitu saja teman-teman. Bye.